mikir gue harus sekolah biar bagaimana juga mau apa kedepannya gue harus punya ijazah. Aneh inget punya duit 25.000 bang. 25.000. 25.000. Wah, udah gede tuh waktu itu. 25. Oke, kembali ke Merah Kuning Hitam Official Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengundang alumni dari era terakhir Patah 9 nih. Era terakhir. Jadi kebetulan dia generasi terakhir di Patah 9 karena sejamannya dia ini Patah 9 itu kalau nggak salah ya mulai habis kendaraannya atau gimana saya kurang paham. Nanti beliau aja menceritakan. Nah kebetulan silakan bang untuk memperkenalkan diri dulu. Salam Merah Kuning Hitam Official Channel. Gue Ilum Patah 9 Pondok Gede angkatan 9798. Kalau untuk angkatan 98 bicara Patah 9 Pondok Gede memang eranya saya ini waktu itu apa ya kehabisan generasi mungkin ya. Habis gini apa teman-teman ini yang namanya dibilang basis itu kan seru nih banyak ya kan yang dibilang kumpulan itu nggak cuma 2-3 orang tapi ini kita udah kehabisan personil ya. Jadi cuma ada beberapa aja, cuma 3 orang, kadang 4 orang gitu kan. Yang namanya, yang pada saat waktu itu saya kelas 1, saya seneng. Patah 9 masih banyak ya? Pokoknya kalau dibilang banyak, bis kita bisa mendeng-mendengin dah. Iya maksudnya gitu. Yang penting di pintu depan ada, pintu belakang ada lah. Itu maksudnya waktu zaman di atas ente. Di situ saya kelas 1 ada senior saya di atas itu kayak almarhum teman kita tuh Bang Obat Yunus ya kan. Terus bukan Mengunus ya, Usup dia namanya. Iya, ya Usup. Kan? Terus zamannya di kelas 3 itu di situ angkatan yang di atas saya itu terakhir Bang Gondrong tuh yang namanya Gondrong ya, itu dia 95 96 berarti dia 95 96 ente kelas 1 tuh seru pada saat zamannya Bang Gondrong tuh karena yang kita seneng itu kesolidan itu terbentuk di situ. Mau saya adik kelas ya kan sama saya dengan kakak kelas itu artinya nggak ada yang membedakan, bersatu bisa sekolah yang namanya di STM Wikora. Nah itu sempat saya yang namanya nganggur nggak sekolah itu saya. Nah ini nih cerita nih gini sedikit saya ceritain tulas nih, maksudnya gini kenapa saya bisa kenapa bisa masuk di Wikora. Saya masuk di Wikora dulu pernah sekolah beberapa bulan, saya cuma dapat 6 bulan lah itu. Ada sekolah swasta juga. Di mana tuh? Ngapa dari mana tuh? Itu saya pernah sekolah yang namanya karena naik angkot cuma sekali, ya kan? Iya, naik angkot sekali itu nyampe. Artinya yang penting gue lihat lampu merah. Karena kita nggak kenal lampu merah waktu itu. Karena kita main namanya Pondok Gede, ya kan? Pinggiran, kita nggak tahu nih lampu merah sekolah sudah mana sih, gitu kan? Saya pernah sekolah di Respati itu selama 6 bulan. Akhirnya lah emang ente tinggal di mana lu? Anda tinggal di Lubang Buaya. Oh dari Lubang Buaya. Dari Lubang Buaya. Itu emang ada langsung ke Respati? Ada salah satu trayek angkot di situ yang jurusannya
saya tuh Mabes sampai Celilitan. Oh, Jadi yang merah. lewatin Angkot itu merah ya. angkot yang lewatin lampu merah, ya kan. Kita pada saat itu sempat vakum nggak sekolah. Nah saya ada nih, adanya di tengah sawah terus. Ya. Emang Ada cuma iya, cuma terbesit karena kerjaan gue tiap hari mancing, ya kan. Ada di tengah sawah, di galengan tidur. Nah di situ sempat terlintas di pikiran aneh, asik. kenapa sih, ya kan? Aneh kemarin sempat sekolah, sekarang putus. Kepikiran nih. Nah teman-teman yang lain setiap kali dia udah jam waktunya sekolah, Mereka dia udah sekolah. pakai seragam, ya kan. Ente lagi mangap aja ya. Aneh punya seragam tapi nggak dipakai karena ya maklum lah terbentur masalah ekonomi keluarga gitu. Oh iya, karena kan pendidikan. sekolah sepatu itu lumayan biayanya lumayan. Biayanya luar biasa juga dia, Iya. termasuk sekolah swasta yang memang cukup Keren lah. keren lah Biayanya. buat kita biayanya gitu kan. Tapi disitulah apa di saat saya Tadi ente bilang berapa bulan di Respati? 6 bulan. 6 bulan terus nganggur. Nggak, maksudnya nggak sekolah itu mainnya di sawah aja tuh. Iya, aneh tuh kenapa bisa sampai sekolah ke Dikora. Terlepas di situ, aneh di tengah sawah berpikir gua harus sekolah. Biar bagaimana juga mau apa kedepannya gua harus punya ijazah. Aneh inget punya duit 25.000 bang. 25.000. 25.000. Oh, udah gede tuh waktu itu. 25.000 itu aneh kumpulin ya kadang-kadang sih apa suka dibagi sama orang tua kita sih kita Dikit. kita ingat ada kebetulan masih keluarga saudara yang memang alumni Dikora. Di situ dia angkatan 9 di atasnya Bang Gondrong lah. 95, 94 mungkin ya. 95, 94 namanya Bang Botak jadi panggilnya. Nah diajak aneh apa buat lu mendingan sekolah lagi katanya kan. Kalau lu mancing mulu katanya kan. Ada tengah sawah lu mau dapat apaan? Gabus doang lu kerjanya. Nah kalau di gabus sekolah lah. Dianterin sama dia kata, anaknya asik-asik nggak? Nanti sebelum lo masuk daftar sana kita main dulu survei lah kalau kata orang sekarang mah ya. Survei sana kita lihat asik juga nih. Bahkan sekolah apa rambut boleh kayak kulit panggul nih gitu kan, ya kan? Soalnya aneh di situ. Ente shock juga dong ketika pertama masuk di Dikora itu. Gedungnya kan lumayan gede itu. Ya di situ ternyata setelah lihat gedungnya Cakep, dari depan ya, cakep tuh. Karena orang banyak kan belakang. Pas giliran aneh masuk, biasa aja sih, gitu kan. Kita yang jelas kita bangga masuk sekolah Dikora itu kebersamaannya, Bang Edi. Jadi di situ apa yang aneh jalanin itu keseharian ya kan. Ketika kita mau waktunya pulang, nggak ada yang namanya kita apa pengen tinggal aja karena bentuknya kan basis gitu kan. Nah itu kayak Bang Gondrong apa abang-abang kelas yang lain gitu kan, kalau belum komplit ya kan belum pulang ya kan, kita komplit dulu baru berangkat bareng pulang. Nah itu kita bisa ke Dikora ya itulah apa emang pengen kita sedikitnya walaupun nggak pinter-pinter amat pengen punya pendidikan juga yang artinya pinter banget, yang penting sekolah dulu ya, sekolah punya ijazah. Nah, dilihat sama tetangga juga wah anak sekolah katanya. Nah, jadi waktu ente keluar dari Respati, nah ente kan masuk tuh ke Dikora. Nah, ente kan berarti kelas 1 tuh ya di Respati kan, nggak nerusin. Nah, ente kan ke Dikora itu kelas 1 lagi. Saya mengulang bang. Iya kelas 1 lagi. Saya mengulang. Berarti ente full tuh ya 3 tahun di Dikora ya? Full 3 tahun. Karena kita masuk ke situ mulai dari start awal kelas 1 lagi. Wih, tapi enggak waktu itu kan mungkin ya masih
imut-imut wajah ente ya kan. Iyalah, Kecu, ya pasti. Kan? Iya. Lo katanya saya mah paling ganteng saya doang. Iya, Anak orang-orang mah kagak ada yang ganteng. Apa lembut-lembut kayak anak nying gitu kan. Iya begitu Bang. Nah, ente waktu oke lah, waktu ente kelas 1 ikut basis, saat itu masih rame gitu. Nah waktu ente itu apa terminal udah rame ya? Pada gede. Terminal Pondok Gede Patah 9 itu udah rame. Udah rame ya? Di situ anak-anak sekolah lain pun bercampur baur. Oh. Nah, posisi terminal udah pindah ya, udah yang dekat Pinang Ranti ya? Enggak. Saya masih ngalamin terminal itu masih di Molek. Situ, ya kan? Masih bayangan. Tahun kemudian pindahlah terminal itu ke Asrama Haji tuh, yang baru terminal bayangan itu. Betul. Makanya dari situ jarak kos kita untuk sampai terminal itu agak-agak agak jauh jadinya gitu. Tapi ya sebenarnya satu jalur. Kayaknya ente ngap-ngapan minum dulu apa minum? Ngap-ngapan minum. Tadi aneh nggak ditawarin. Ada sebenarnya. Ente lihat pengen ngomong. Ini narasumber ngap-ngapan begini nih. Kasihan banget minum. Kagak. Kalau ini bohongan kosong. Ini makasih nih. Wah. Ini bohongan tuh. Bukan bohongan, emang udah buras. Boleh sini. Kasihan narasumber kita nih. Udah tahu kita menapa sepeda. Mana kita culik dulu ya kan. Masih ada. Sambil rokok ya nggak apa-apa cerita. Nah, ternyata pas akhirnya pindah ke Dwi Korang lah, terus ngerasain dah tuh ya dari terminal naik bis ya kan, terus ngelewatin bisa ngelihat berapa lampu merah tuh sampai Senen. Waktu itu kan Patah 9 kalau nggak salah turunnya di Ripoli ya zaman ente ya. Ya. Ente kelas 1 tuh. Zaman aneh kelas 1 ya turunnya itu Rivoli. Iya, bioskop tuh ya kan? Bioskop India yang gitu. Yang khusus tampilan filmnya itu film India. Yang kalau tiang listrik nyanyi gitu. Nah, waktu ente kan kelas 1 tuh di Dipora. Kan ada senior ente. Nah, biasalah namanya dulu zaman itu kan STM ya kan. Ada nggak gitu ibaratnya ya uji coba atau peristiwa di jalan waktu ente kelas 1 tuh, kelas 1 sampai kelas 2 lah ibaratnya. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh berangkat pergi? Kita memang kalau yang namanya Patah 9 kita pada saat kelas 1 kelas 2 itu kita enggak terlalu sering olahraga tuh. Enggak ya, kan? Karena emang Patah 9 itu yang saya tahu sesekali. Iya, ya kan? maksudnya apa? Selain siswa-siswanya mah wajahnya angker-angker dulu. Kalau zaman dulu itu saya lihat angker-angker. Jadi gimana orang juga meriang. Udah kayak keramat angker. Maksudnya apa? Kayaknya gini nih. Patah 9 era itu gimana? Nggak serem zaman STM, zaman sekolah, anak sekolah rambut gondrong, celana lepis, ya kan? Ada yang pakai celana baseball, ya kan? Nah itu gimana orang nggak ngeri zaman itu. Nah ente masuk ngerasain tuh begitu kan? Ya abang kelas ente gitu. Di saat era itu memang kita ngerasain yang namanya kostum untuk kita berangkat sekolah. Memang ya di sana asal-asalan kan kalau bukannya asal-asalan juga sih Bang. Sebenarnya ada aturan gitu kan di sana. Cuma mungkin ibu guru pak guru di sana itu nggak mau terlalu keras, maklumin aja gitu kan. Buat saya enjoy aja sih. Nah ente kalau ente ngikut tuh maksudnya pakai ya celana lepis, baju SMA, STM gitu. Ya kalau misalkan apa ente celana tetap seragam itu sih kita punya, tetap kita pakai seragam. Cuman ada hari-hari ya.
Enggak bang, karena kita kan bukan orang yang punya, seragamnya cuma satu. Besoknya berganti lagi ya kan. Kadang sesuka kita aja pakai. Pengen itu ya. Orang pakai celana Denik sebelah juga kayaknya nggak diomelin sih. Nah tadi lanjut yang tadi tuh, Long, ente bilang ngerasain lah, ente kelas 1, kelas 2, kelas 3 ente ya namanya berangkat atau pergi ngalami peristiwa. Nah itu gimana tuh waktu itu? Ngerasain tuh ente? Ngerasain kita waktu pada saat itu yang namanya apa bentrok itu sekolah gitu kan. Memang yang kita perhatiin, kita sih kan nggak yang namanya kita begini berantem katanya kan. Berantem. Tapi kita santai aja gitu kan. Karena masih lugu. Karena kita juga di kampung namanya sekolah ke kota, berantem udah biasa gitu kan. Kita nggak kaget lah gitu. Kalau di kampung kan berantemnya paling gara-gara sopetan, gara-gara apa kan? Enggak juga gitu. Bang Endi, saya itu kalau di kampung kita sendiri ya kan, sendiri ya kan. Iya. Ini kita rame-rame. Nah kita mah jadi seru aja kan. Iya, serunya kenapa? Karena kita rame-rame ya kan. Pintar-pintar kita dah gitu kan. Tapi yang kita salut kompak gitu kan. Ketika ada bentrok terus. Nah itu di mana aja loh, ente ngerasain loh? Itu waktu ente kelas 1 tuh. Rawamangun ya kan. Rawamangun maksudnya di perempatan itu. Perempatan Rawamangun. Oh iya, kan lewat Genjing ya, jalur Genjing ya. Ya, itu kan memang jalurnya Genjing Pramuka gitu kan. Nah, itu di situ yang sering kejadian gitu kan, pasar Genjing yang suka bentrok lah gitu kan. Karena papasan sama anak sekolah lain yang memang beda sekolah. Itu maksudnya ketemunya bagaimana itu? Ente dari kan kalau dari Patah 9 kan kalau dari Senen terus masuk ke Genjing ya? Iya. Genjing, Pramuka. Nah, itu ketemu di lampu perempatan sama Ripal itu gimana? Maksudnya ketemu bareng begini atau beda jalur gitu? Biasanya ketemu ketika dia pada saat mungkin dia juga sedang nunggu bis kali ya kan. Jadi ketika di Pramuka mereka di bawah anak sekolah mana tuh gitu kan. Biasanya sih seperti itu, kayak di pasar Genjing itu kan. Di Genjing itu kan biasanya anak-anak mana aja itu pada nongkrong gitu kan. Yang kita tahu anak Bariwan. Kalau sama Bariwan sih kita nggak pernah ya kan. Tapi ketika memang ada kayak Budi Utomo gitu kan, yang dibilang Budu tuh. Oh, Budi Utomo yang Patah 9 juga? Apa enggak? Apa yang memang dia kadang ya mungkin ngetem di situ ya? Ngetem di situ karena anak situ mungkin gitu kan, secara kebetulan jegat dah. Gitu. Ya kalau buat saya ketika memang ngerasain masanya Patah 9 nggak terlalu sering kita olahraga gitu kan. Iya emang damai banget. Karena bukannya damai karena takut atau apa, karena memang jalurnya kan jalur penopang tuh Pondok Gede. Banyak pelajar lain tapi nyatu di situ ya kan. Kita nggak ini santai kalau. Nah, ente mulai ngalamin hotnya itu kelas 2 apa kelas 1 tuh? Mulai panas gitu. Kelas 2. Kelas 2 masih pada 9. Kelas 2 itu udah mau terakhir lah kita ya kan, masa-masa itu ya kan. Ente kan kelas 1 masih di Patah 9 tuh. Masih. Nah, kelas 2 juga masih Patah 9. Patah 9. Pertengahan lah. Pertengahan kelas 2. Satu bulan ya kan. Nah, itu baru ya kan. Baru kita beralih tuh yang namanya ke 41A. Iya, ente baru pindah basis tuh. Iya. Ente kelas 2 beralih ke Patah 9 41. Nah, baru dah ketika di 41 gimana? Perbedaannya gimana? Mencolok loh. Terlalu liar kalau kata saya. Ketika ya biasalah beda basis pasti beda karakter. Benar. Kita senang aja, cuma kita ngimbangin juga. Nah, ente kelas 2 tuh akhirnya pindah 41 di pertengahan ya kalau nggak salah, karena ente tahu karena ente kelas 2, ente kan kelas 3. Betul. Nah, pindahan nih ada beberapa personil dari Patah 9 pindah ke 41. Jadi sebenarnya ente era terakhir daripada Patah 9. Betul. Karena sempat vakum ya kan. Karena pada saat itu kita mulai ada gesekan dari yang namanya
satu. Maksudnya gesekannya di mana tuh? Gesekan yang antara perbedaan sekolah Di Pondok Gede. Di Pondok Gedenya Pondok Gedenya. Artinya anak Budi Utomo itu kan memang lumayan banyak ya kan. Benar. Memang yang saya lihat waktu pada saat eranya Bang Gondrong itu kan mereka segen gitu kan. Ya. Terus dia juga bisa menghitung mungkin kan. Zamannya Bang Gondrong itu personilnya banyak, Angker-angker lagi. pas giliran ada nih udah Tinggal dikit. udah singkat kalau kata orang Singkat. Rokinong ya kan. Wah, itu udah sedikit personilnya. Mungkin dihitung itu kata anak Budi ya dikit mah bantai aja gitu kan. Budut doang gitu. Yang waktu itu yang apa yang nggak sejalan. Ya. Apa ada STM lain? Ada STM lain ada. Oh, STM Pak lain. Budut terus mana lagi tuh? STM 1 Kramat Raya. AR. 6 Kramat Raya ya kan. KR. RM ya, 12 RM. 12 RM. Nah, itu jadi ente kayak dimusuhin dong itu di Pondok Gede. Sebenarnya sih apa kalau yang lain-lain Nggak ada masalah gitu kan. Karena mereka juga berpikirnya gini, bagaimana satu jalur kita dari Pondok Gede, Budi Utomo itu adalah orang-orang yang kita kenal juga. Oh, iya. Cuma biarinlah, saya pengen merubah suasana gitu kan. Ikut aja lah. Kita pikir sejalur sekali naik mikrolet kita bisa gabung dengan tim 41 juga gitu. Pengalaman apa aja loh yang ente ini pas pindah 41 loh? Kalau dibilang pengalaman aneh jadi semakin liar gitu. Bukannya semakin anak sekolah kan punya pendidikan adem ya, adem, tekun belajar ya kan, etika gitu. Iya, etik. Nah, kalau kita pikir ini gue ikut tim 41 aneh pulang sekolah malam ya kan. Terus etika juga kurang kan. Yang tadinya kita biasa suka berbagi, ini enggak, yang ada gue minta dibagi gitu kan. Pengalaman ente awal di 41 di mana loh? Pertama kali ngalamin ya bentrok lah atau apalah. Ya, pengalaman pertama kali itu. Pertama kali bentrok ya kan. Saya bilang ini pantas jalurnya kebanyakan olahraga juga nih ya. Iya, karena mau berangkat kita nah kan ente kan dari Pondok Gede tuh mau berangkat dulu kemana tuh? Ke Hek ya? Ke Hek. Iya kan masih di Hek. Karena masih di Hek. Terus dari Hek ke UKI. Ketika memang sudah enggak di dulu sebutannya tuh di Hek itu kita kumpul di akar gitu. Iya kan? akar. Pada saat pindah ke base camp itu di UKI ya kan, saya tetap dari Lubang Buaya naik 461 tuh ada mikrolet 461 langsung bablas tol keluar UKI. Kalau di Hek naiknya KR ya? Apa? Kalau di Hek ada trayek mikrolet dari 05. 05 itu lewat Celilitan. Itu lewat Hek. Kalau yang tadi 41 dia belok tol Garuda ya? Iya, masuk tol yang Kodam ya. Kodam. Nah, itu di situ kalau untuk bicara sering tampil kita olahraga. Nah itu olahraga yang bikin nanti pertama kali itu gimana lu? Yang bikin itu di Asem. Nah itu sering yang kita itu Asem sama Bugis. Iya, kampung Bugis itu yang kita tahu itu kan dekat rumah sakit tuh kan. Nah itu yang sering terjadi itu bentrokan itu antara anak sekolah. Kalau saya lihat sih anak sekolahnya sedikit, tapi kenapa yang saya rasain kok ributnya sama warga ya? Warga di situ. Saya pikir olahraganya banyak juga nih, tapi mau gimana gitu kan? Karena saya pikir orang teman juga banyak, gitu kan? Kita seru aja gitu kan. Itu pada saat ini kembali lagi. Waktu pada saat eranya Bang Gondrong ya kan. Waktu pada saat ketika kita nih pada malas sekolah gitu kan. Pada malas sekolah itu kebanyakan arahnya itu arah rumah.
ya kan? Oh, daerah saya tuh. Maksudnya ketika nggak mau bolos lah, bolos. Ya. Maksudnya masih di Pondok Gede. Ya. Kalau di 41 kan enggak. Bolosnya jauh-jauh. Iya, bener ngalornya jauh-jauh lah. Kita bisa ngeliat hotel lah. Kalau di sini kan kagak. Iya. Aneh ketemunya pohon capi, pohon rambutan, pohon bembem. Ya, mangga mah ya kan baru. Ini nih, aneh demen nih kalau cerita pohon-pohon nih. Karena dulu aneh pernah main-main ke daerah Pondok Gede ke tempat ente tuh masih banyak pohon-pohon tuh. Iya. Tuh masih ada kagak lu pohon-pohon kayak gitu loh? Kalau nggak salah, ini kalau jalan nih kalau nggak salah nih ke tempat siapa ya dulu yang daerah ujung aspal tuh. Jadi rambutan nyengser di pinggir jalan, ambil jalan minta ya kan, ambil itu, ya. tinggal begini aja nyampe Betul. gitu. Karena waktu pada saat zaman itu memang yang namanya tanaman, ya kan, peninggalan orang tua itu khasnya paling pohon rambutan, ya kan, pohon duren, pohon kecapi. Yang namanya pohon rambutan mah kita nggak bingung deh, ya kan, pohon rasain. Pondok Gede saat itu nggak kayak Pondok Gede kayak sekarang loh, gitu. Pondok Gede dulu itu indah banget ya kan, masih rindang, masih ini ya kan. Pohon itu buah-buah masih banyak. Bahkan kayaknya yang buah sekarang nggak ada, zaman dulu ada. Iya, zaman itu sangat-sangat berbeda, ya kan. Di saat zaman itu saya ngerasain yang kerindangan pohon, buah, ya kan, di sekitar lingkungan kita tinggal. Nah itu memang kita nggak terlalu bingung dengan buah-buahan. Memang khususnya tanaman di situ kebanyakan tanaman-tanaman buah gitu kan. Tapi tak dulu, tring ada makanan. Nah itu sambil ganyem nih. Iya, iya sambil ganyem aja ya. Soalnya tadi dia cerita dia nggak bingung nih soal tanaman. Karena coba lanjut loh. Apa ini bang itu? Ini namanya manis-manis. Oh, kue ini ya, kue double. Ada telurnya lagi. Ya tadi soal buah-buah yang memang sekarang nggak ada, dulu ada tuh banyak. Coba ceritain loh. Waktu pada saat itu kita pernah kedatangan ini dah temen yang pengen ngalong katanya nih, kayak Bang Gondrong, angkat-angkatan dia itu banyak karena kita di situ punya base camp, artinya titik kumpul yang bisa tempat beristirahat gitu. Itu di tempat kediaman namanya Bang Botak, angkatan atasannya Bang Gondrong. Biasanya kita kumpul di tempat dia, malamnya itu karena di depan rumah itu seberang pagar itu tanaman full, tanaman duren, buah-buahan yang namanya mau jeruk, mau singkong ya kan, mau suka bakar singkong, rambutan, ada semua tuh ya. Itu lengkap. Bahkan saya pernah pada saat mereka nginep ya kan, otomatis kan kita begadang gitu ya kan. Nah itu saya sampai bawa karung buat buah-buahan buat masukin ke buah ya kan, dalam karung buat cemilan malam kita pada kongkong. Nah, itu saya nggak sadar saking asiknya metik buah. Ada cerita ininya juga, seremnya juga, karena pohonnya pendek ya kan, kita nggak sadar di situ ada makam ceritanya. Makam keluarga. Oh, makam keluarga, bukan TPU bukan. Ada makam keluarga, kita asik ngambilin buah yang namanya kita nggak permisi, mungkin kita juga jahil juga gitu kan, bikin buah orang tanpa izin, nggak sengaja tuh kita sempet ngelihat yang namanya malu nggak jelas gitu kan, ditampakin di atas pohon, duduk bareng ya kan, sampai saya jungkir balik jatuh di atas pohon ya kan, untung pohonnya pendek itu di situ ya kan. Tapi duduk masih jarang kan? Jarang, jauh, kita teriak juga sambil denger gitu kan. Itu sambil bawa karung kita acir-aciran lari ini. Tapi ya yang namanya udah dapat apa yang kita pengen ya kan, dapat buah kita bawa, sampai dibilang lu kenapa ngambil buah sampai ngos-ngosan begitu, kayak ada yang ini aja. Emang ada, kita bilang ada yang punya.
bukan ada yang punya tempat katanya kan. Maksudnya kunti ya. Ketemu apaan? Nggak tahu tuh, putih semua ya kan. Ada di atas berbarengan sama kita. Gitu. Kalau cerita suasana memang jauh ya sekarang sama dulu. Persawahan ya kan. Terus tanah pohon gede. Sekarang kan beda banget gitu kan, udah. Tapi emang bener ngerasain kalau sekarang nih lewat banyak kan toko ya, atau kalau dulu kan kalau lewat kebun. Sekarang apa? Kami ini siswa-siswi Poncong berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu melulu bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.